Baik, di sini saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan shortcut bagian B poin 1 sampai poin 3. Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak videonya sambil membuka panduan PDF-nya. Untuk yang pertama itu heading 1 tanpa bab, ini digunakan untuk memberikan heading pada judul-judul selain judul bab. Cara penggunaannya simpel sekali, kita letakkan kursor di akhir atau kita blok, kemudian kita tekan CTRL 1. Kemudian bagian daftar pustaka dan lampiran juga kita blok, kemudian kita CTRL 1. Nah, sesimpel itu. Kemudian untuk bagian B kita, eee, blok atau kita letakkan kursor di akhir, kemudian kita CTRL 2, seperti itu. Kemudian, di sini saya akan jelaskan, perbedaan antara poin 1 dan poin poin 2. Nah, poin 1 ini dia menggunakan style heading, sebelum bab 1 dan ini otomatis masuk daftar isi. Kemudian kalau CTRL 2 atau poin 2 dia menggunakan style heading bab 1 bukan daftar isi. Jadi kalau nanti dibuat atau di-generate daftar isinya, dia tidak akan otomatis masuk daftar isi. Untuk lebih jelasnya saya akan kasih contoh di sini, saya buat dulu daftar isinya menggunakan CTRL-Shift-I. Nah, di sini bisa kita lihat daftar pustaka dan lampiran itu hanya muncul satu. Sedangkan untuk yang bagian ini dia tidak masuk, kecuali kita CTRL 1, kemudian kita update, daftar isinya. Kemudian kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat daftar pustaka itu muncul 2 dan lampiran juga muncul 2. Seperti itu, kemudian saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, yang jadi pertanyaannya itu apakah bagian cover, daftar gambar, daftar tabel, dan juga daftar yang lainnya, apakah perlu diberikan CTRL 1 untuk masing-masing judulnya? Nah, jawabannya itu tidak perlu. Karena saat kita buat daftar gambar, daftar tabel, bahkan cover-nya itu otomatis sudah, diberikan style heading yang ini sebelum bab 1. Jadi bisa langsung masuk daftar isi. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh di sini daftar gambar, CTRL-Shift-G, kemudian CTRL-Shift-L untuk daftar lampiran. Nah, di sini bisa kita lihat, eee, saat saya klik judulnya, dia otomatis, menggunakan style heading yang ini. Sebelum bab 1, sama juga untuk lampiran, dia menggunakan style heading yang sama. Nah, kemudian saat kita update, daftar isinya, kemudian kita oke. Nah, di sini daftar gambar dan lampiran otomatis masuk. Kemudian untuk cover-nya saya coba juga, kita tekan ALTS untuk cover skripsi, kemudian kita pilih logo, kemudian kita oke. Nah, di sini kata skripsinya menggunakan, style heading sebelum bab 1. Nah, kita update lagi daftar isinya. Kemudian kita oke. Nah, di sini kata skripsinya otomatis masuk ya. Jadi di sini bisa kita hapus dan kita jadikan halaman cover, seperti itu. Selanjutnya untuk, bagian B poin 3 memberikan heading pada judul bab dan juga sub tingkat 1 sampai sub tingkat 7. Nah, untuk yang pertama itu, eee, tata cara penggunaannya kita letakkan kursor di akhir, kemudian kita Alt+1, otomatis jadi bab 1 pendahuluan. Kemudian untuk kajian pustaka sampai penutup kita tekan juga Alt+1, Alt+1 lagi, Alt+1 lagi, Alt+1 lagi. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini yang jadi pertanyaan apakah bisa sekaligus kita lakukan, blok seperti ini kemudian kita Alt+1? Nah, jawabannya tidak. Untuk, kasus bab 1 ini yang memberikan, heading pada judul bab itu tidak bisa. Kalau mau, eee, kita pakai Alt+9. Kita blok kemudian Alt+9. Tapi bentuknya seperti ini. Kita perlu lakukan manual shift enter agar dia menjadi 2 baris. Nah, jadi, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa tidak bisa untuk Alt+1 saat kita blok kemudian terbentuk langsung satu kali semua, itu karena, saat kita tekan Alt+1 dia juga buat shift enter yang ini.
Jadi tidak bisa digunakan untuk, banyak kata sekaligus, kecuali kita gunakan secara manual seperti tadi. Saya kembalikan dulu, kemudian saya ALT1 saja. Nah, eee, untuk yang bagian, penggunaan ALT9, ini teman-teman nantinya kalau misalnya mau satu kali semua, terus atur manual shift enter-nya, itu jangan pakai enter, tapi shift enter saja. Karena nanti daftar isinya itu kelihatan 2 baris, di daftar isinya kelihatan 2 baris, sama seperti di, halaman isinya. Berbeda dengan kalau kita shift enter, dia 2 baris memang, tapi kalau daftar isinya akan terlihat satu baris saja. Nah, ini saya kasih contoh, saya pakai enter biasa. Nah, di sini bahkan di sini muncul lagi, tulisan babnya. Kita hapus saja, kemudian kita kasih ke tengah, saya hilangkan dulu, kemudian saya tes update CTRL Shift U, kemudian kita oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk bab, 6 atau penutup yang pakai shift enter biasa dia itu 2 baris. Sedangkan untuk yang pakai maaf, maksudnya yang enter biasa, dia itu 2 baris. Sedangkan untuk yang, pakai shift enter, dia itu terlihat 2 baris di halaman isi, tapi dia kalau di daftar isi tetap terlihat sebagai satu baris. Jadi saya sarankan teman-teman untuk langsung saja menggunakan ALT1 daripada, ALT9 kemudian di shift enter manual. Selanjutnya untuk sub tingkat 1 ini, dia kita gunakan ALT2, kemudian sub tingkat 2 kita pakai ALT3, tingkat 3 ALT4, tingkat 4 ALT5, tingkat 5 ALT6, tingkat 6 ALT7, tingkat 7 ALT8. Nah, ini otomatis mengikuti. Kalau saya tes copy baru saya paste di bab 2, dia otomatis 2.1 sampai, seterusnya. Kemudian di bab 3 lagi pasti otomatis. Nah, atau saya tulis manual di sini, sub tingkat sub tingkat 1, kemudian ALT2, nah dia jadi 4.1 karena di bab 4. Jadi mungkin itu saja untuk pembahasan bagian B. Mohon maaf apabila, masih ada kekurangan dalam penjelasan saya, teman-teman bisa langsung bertanya di grup